Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Febrianti Bano, mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 6 kelas C. Oke baik, kali ini saya akan mereview buku ke-8 dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Baik, mari kita lihat bersama isi buku tersebut. Buku ini berjudul Memerangi Penipuan dan Korupsi di Bank Dunia. Kelompok Bank Dunia mewakili salah satu dunia internasional terkemuka di dunia, lembaga keuangan dan menyediakan dana untuk beberapa pemerintah yang menjadi milik anggotanya. Hal ini dapat dianggap sebagai bank pembangunan multilateral terkemuka. Pada tahun fiskal 2016, kelompok Bank Dunia berkomitmen sebesar 61 miliar dalam bentuk pinjaman, hibah, investasi ekuitas, dan jaminan kepada para anggotanya dan bisnis pribadi. Dukungan ekonomi seperti itu memungkinkan peminjam untuk melakukan proyek yang biasanya melibatkan pengadaan barang, pekerjaan, dan jasa. Volume ini akan berfokus pada proses sanksi yang baru-baru ini diperkenalkan oleh Bank Dunia. Hal ini dapat digambarkan sebagai mekanisme daftar hitam dimaksudkan untuk memberikan sanksi kepada individu dan entitas terkait dalam perbuatan beberapa praktik yang dapat diberikan sanksi, yang pada dasarnya sebanding dengan pelanggaran seperti penipuan, korupsi, dan pemerasan dalam proyek terkait bank. Bab 1. Sistem Sanksi Bank Dunia. Pada bab ini, penulis memberikan pengantar umum tentang proses sanksi Bank Dunia, yang akan menjelaskan strukturnya dan cara fungsinya. Bab ini juga akan menawarkan analisis yang komprehensif tentang alasan-alasan tersebut, proses sanksi Bank Dunia didirikan, dan pendekatan multilevel yang dimilikinya dikembangkan untuk mencegah dan memberantas korupsi. Akhirnya, itu akan menganalisis proses sanksi dari perspektif komparatif secara khusus, memiliki garis bawah peran penting yang dimiliki daftar hitam dalam perang melawan pelanggaran ekonomi di keduanya pada tingkat domestik dan tradisional. Bab ini akan membahas tentang sistem sanksi dikembangkan oleh MDB. Bab 2. Evolusi Sanksi Bank Dunia Sistem. Bab ini membahas tentang evolusi proses sanksi Bank Dunia, memberikan latar belakang historis untuk pengenalan mekanisme daftar hitam ANISME. Kemudian gambaran yang jelas tentang berbagai informasi yang telah dikenalkan sejak pembentukan rezim sanksi formal pada tahun 1996 akan ditawarkan. Penggunaan dana Bank Dunia untuk tujuan terlarang, termasuk alokasi untuk kronisme dan investasi yang didorong secara politik, yaitu misalnya pengeluaran militer, muncul sebagai masalah besar selama 20 tahun terakhir. Sebelum tahun 1997, pertanyaan langsungnya adalah apakah dana yang diselewengkan oleh pemerintah merupakan pelanggaran kontrak ditetapkan atas dasar artikel perjanjian. Namun, pejabat Bank Dunia secara sadar menghindari penggunaan kata korupsi. Korupsi dulu dianggap sebagai urusan internal yang berada di luar mandat Bank Dunia. Kelambanan adalah konsekuensi yang tidak menguntungkan dari situasi seperti itu. Kelambanan ini dibenarkan pada dasar dari artikel perjanjian itu sendiri, yang secara khusus melarang staf anggota dari pengambilan keputusan peminjaman atas dasar pertimbangan politik. Mandat non-politik ini tampaknya menjadi salah satu ciri yang paling membedakan Bank Dunia. Seperti yang telah digarisbawahi, menjadi peminjam anggota lembaga keuangan, mereka harus diizinkan untuk mempertahankan setidaknya beberapa penampilan. Bab 3. Membingkai Bank Dunia, sanksi kekuasaan, sumber dan prosedur. Membahas berbagai sumber yang dimiliki Bank Dunia, Badan Hakim berkonsultasi dalam memutuskan suatu kasus, menangani masalah seperti peran presiden,
dan penyelesaian konflik antara regulasi yang berbeda sumber. Kemudian bab ini akan beralih ke pemeriksaan rinci dari berbagai tahapan prosedural di mana proses sanksi dibagi. Analisis rinci tentang berbagai pelanggaran yang dapat dikarenakan sanksi oleh Bank Dunia yang disebut praktik yang dapat dikenai sanksi. Bab ini akan membahas analisis berbagai hukum sumber yang mengatur proses sanksi. Selain itu, akan ditawarkan evaluasi sejauh mana kerangka hukum yang dibuat oleh Bank Dunia dihormati prinsip negara hukum. Bab 4, respon dan praktik yang dapat dikenai sanksi dan atribusi kewajiban. Sebagai aturan umum, baik individu maupun perusahaan dapat dikenakan sanksi. Untuk memverifikasi orang seperti apa yang dapat diselidiki dan diberi sanksi, itu perlu mengacu pada panduan khusus di mana kasus tersebut dibawa. Secara khusus, dimungkinkan untuk membedakan antara 3 skenario yang berbeda. Pedoman pengadaan secara tegas memberikan jelas dari formulasi ekspansif bahwa yurisdiksi bank rezim sanksi pada dasarnya mencakup setiap dan semua aktor yang terlibat dalam bank. Pengadaan yang dibiayai selain peminjam itu sendiri. Ketentuan yang relevan dari panduan konsultan sejajar dengan pedoman pengadaan. Dan analisis yurisdiksi dari kasus-kasus yang dibawa panduan konsultan berjalan di jalur yang sama. Di bawah pedoman anti korupsi, disebutkan bahwa pedoman anti korupsi secara khusus mengecualikan kemampuan bank untuk sanksi pemerintah dan pejabat pemerintah. Bab 5, pertahanan hak dan peraturan bukti. Membahas hak-hak pembela dan aturan pembuktian. Perihal yang pertama antara lain akan ada fokus perhatian khusus pada yang krusial, isu-isu seperti hak untuk membuka bukti dan hak untuk bersidang. Tentang yang terakhir, volume akan membahas antara lain pertanyaan hukum seperti standar pembuktian dan pergeseran beban pembuktian, serta nilai pembuktian partai, keheningan, dan pembatasan akses responden terhadap bukti. Bab 6 membahas tentang sanksi dan praktik pemberian hukuman. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semua jenis sanksi yang dilakukan oleh Bank Dunia dapat memaksakan akan membahas praktik hukuman yang paling relevan seperti cara masuk faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dipertimbangkan, alasan hukuman diadopsi oleh lembaga keuangan, dan tingkat konsistensi dan prediktabilitas saat ini hadir dalam praktik hukumannya. Bab ini juga akan membahas peran tersebut dimainkan oleh sistem kepatuhan perusahaan dan cara Bank Dunia memupuk adopsi dan memantau penerapannya. Proses sanksi telah dikembangkan untuk menghindari penetapan hukuman komersial antara Bank Dunia dan entitas yang tidak jujur. Namun tidak ada perbuatan terlarang yang dilakukan oleh penawar dalam proyek yang dibiayai bank dianggap relevan. Memang tanggung jawab korporasi juga tanggung jawab individu. Mungkin hanya berasal dari perbuatan lima perbuatan praktik khusus yang diberi sanksi, yaitu praktik korupsi, praktik penipuan, praktik kolusif, praktik koersif, dan praktik obstruktif. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.